Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya untuk dosen pengampu yang telah membimbing kita sejauh ini dalam mata kuliah pemrograman komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lalu Irwandi, NIM 2021 D1 B108, program studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang dimana mata kuliah ini diampu oleh dosen Pak Ari Ramadan Hidayat STMN, salah satu dosen aktif di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum lanjut ke aplikasi yang kita gunakan, di sini saya akan membacakan soal terkait tentang apa yang diperintahkan dalam tugas ini. Oke, soalnya di sini, buatlah sebuah proyek menggunakan Visual Basic, yang dimana proyek ini digunakan untuk menghitung besar momen yang terjadi pada suatu gelagar jembatan yang mengalami beban terpusat. Di bawahnya bisa kita lihat gambar yang kita dimintakan untuk menghitungnya. Di situ juga terdapat rumusnya yang sudah disediakan, M sama dengan P kali L kurang X kali X bagi L. Kemudian apa yang diminta yaitu hitunglah nilai dari RA, RB, dan besar momen yang terjadi pada jarak tertentu dengan ketentuan. Di sini kita sudah ditentukan bentangnya berapa dan bebannya berapa. Bentangnya itu sama dengan 6X, X meter, kemudian bebannya 50 ditambah XX kali 2 kilogram. Yang dimana XX adalah 2 digit NIM terakhir. Bagaimana cara kita menghitung? 2 digit NIM terakhir saya itu 10808, berarti di sini 60,8 meter. Kemudian 50 ditambah XX, 08 dikali 2, 8 kali 2 sama dengan 16. 50 tambah 16 sama dengan 66. Jadi bentang saya 60,8, kemudian bebannya 66 kg. Baik, di soal juga sudah disediakan tools, icon, atau form yang kita disuruh buat sebagai acuannya. Nah, sebelum itu di sini ada beberapa tools yang kita gunakan dalam pembuatan aplikasi untuk menghitung RA, RB, reaksi A dan reaksi B, dan juga momen dalam aplikasi Visual Basic. Dan sebelumnya juga di sini kita belajar mata kuliah pemrograman komputer, yang dimana di situ kita bahas tentang Visual Basic, cara menggunakan aplikasi Visual Basic. Oke, baik saja. Di sini ada beberapa tools yang digunakan dalam pembuatan aplikasi tersebut. Yang pertama di sini ada label, ada set, ada ada text box, kemudian hash scroll bar, yang ini hash scroll bar, picture box, ini picture box, kemudian command button. Nah, di sini ada bentuk command button. Yang dimana di sini sekarang kita akan bahas langsung pada aplikasinya. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Nah, di sini sudah saya siapkan tentang aplikasi yang sudah dibuat untuk edukasi tentang bagaimana cara membuat aplikasi tersebut. Oke, baik, tadi pertama kita diminta untuk membuat label. Yang ini, label. Bagaimana cara untuk membuatnya? Yaitu kita ke menu tools bar. Di sini ada icon A, klik saja, atau nanti akan muncul ketulisan label, klik kiri. Nah, kemudian kita contohkan gambar di sini saja. Oke, kecil-kecil saja ya. Nah, untuk merubah captionnya atau keterangannya supaya menjadi P sama dengan, kita ke properties. Langsung di sini klik yang alfabetis. Oke, kita langsung ke caption, langsung diarahkan sama anunya ke caption. Di sini kita ubah saja langsung P sama dengan. Nah, di sini sudah berubah. Kemudian apa saja yang perlu kita ubah di properties? Ada beberapa ada beberapa yang kita perlu ubah. Kemudian ada labelnya juga. Silakan jika ingin merubah label bisa kita ubah menjadi P. Bisa juga. Tapi kalau di label itu mohon maaf sebelumnya, name itu untuk merubah, untuk menyinkronkan sesuai sama di codingannya. Nah, jika ingin hendak merubah name itu, tidak boleh ada space-nya atau spasi yang digunakan dalam penamaan name. Kenapa demikian? Karena tidak bisa atau tidak terdeteksi akan nanti akan saya contohkan ya, seperti P sama dengan. Oke, kita ke sini. Nah, not a legal object name P sama dengan. Kenapa demikian? Karena ada space-nya. Makanya agak berubah. Oke, di situ ya. Kemudian selanjutnya kita akan buat shape. Untuk mempersingkat waktu, di sini ada di tools, kita klik aja yang bentuk icon gini, shape. Klik, kita coba gambar misalkan yang panjang ya, kita bisa gambar gini. Kalau kotak seperti warna merah itu bisa gini. Kita tes saja yang kotak saja ya. Oke. Nah, bagaimana untuk merubahnya? Di sini kita ke properties, kategori side, kita klik fill style. Nah, kalau kita mau merubah bentuknya seperti ini atau seperti oval dan bulat sebagainya, kita ke shape, ke kategori side, shape. Kita ke shape. Nah, kita ke oval. Nah, langsung dia berbentuk seperti oval. Kemudian kalau kita mau merubahnya dengan bentuk yang lain juga, di sini ada circle, bulat, kemudian ada rounded ridge apa mungkin. Nah, kemudian ada rounded square. Nah, kita ke rectangle aja. Kemudian bagaimana untuk membuat gambar seperti garis-garis ini atau mewarnai? Nah, sebenarnya untuk membuat garis-garis ini atau solid dan lain sebagainya itu kita ke fill style. Nah, kalau transparan ini kan keterangan transparan. Makanya dia transparan. Kita ubah ke solid. Nah, langsung solid. Untuk merubah warnanya di sini ada
fill color. Fill color kita ubah jadi hijau. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menggambar garis-garis diagonal, kita ke fill style, kita ke diagonal cross. Oke, seperti itu ya, untuk membuat shape-nya. Begitu seterusnya sampai kita buat 1, 2, 3, 4, seperti posisi yang sudah saya berikan contoh di sini. Oke, kita hapus saja ya untuk tidak Kemudian di sini ada label lagi. Nah, label ini saya buat dengan penamaan. Nah, bisa kita lihat di sini. Name-nya saya ubah menjadi bentang 1 untuk bentang 1 ya. Kemudian bentang jembatan, caption-nya bentang jembatan sama dengan ya sudah. Nah, kemudian di sini saya buat text box. Text box di sini kita lihat keterangannya, propertiesnya. Nah, saya buat menjadi bentang. Kenapa saya buat menjadi bentang? Karena di sini akan untuk mempermudah menginput data atau menyinkronkan dengan codingannya. Untuk mempermudah saja ya. Terserah kalian kalau mau ganti di sini misalkan dengan misalkan bentang jarak. Nah, misalkan jarak juga bisa dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, kemudian kita lanjut ke sini ada beban kilogram. Name-nya beban 1. Caption-nya beban kilogram. Caption itu yang kelihatan di sininya ya. Itu namanya caption. Kemudian di sampingnya ada text box untuk masukkan teksnya, untuk masukkan. Jadi label ini saya buat untuk menjadi keterangan saja ya. Nanti yang sinkron itu yang text box ini, yang putih-putih ini nanti yang sinkron sama rumus. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada saya buat label jarak P sebagai keterangan saja. Ya, jadi di sini ya begitu ya, kita ubah label. Maksudnya kita buat caption seperti ini. Kalau mau mengubah warnanya bisa di sini. Warna hitam boleh, warna putih boleh. Nah, kenapa kita gunakan label? Ya, sesuai dengan ketentuan yang ada di sini, soal kita disuruh untuk menggunakan label. Sini kita lihat label text box command button. Nah, untuk label tersebut saya berikan name yaitu jarak. Karena yang kita input di dalam perhitungan itu yang ada di warna putih semua ini. Ini, yang ini. Oke. Saya berikan name jarak, kemudian captionnya dikosongkan. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita buat ini. Kita buat scroll bar. Bagaimana untuk membuat scroll bar? Mohon maaf sebelumnya. Tadi saya lupa untuk menjelaskan bagaimana cara untuk membuat text box. Text box itu kita ke menu tools bar. Di sini ada gambar A, B gini di samping label tadi. Ya, diklik saja, langsung kita gambar seperti biasa tadi yang saya jelaskan untuk menggambar label. Select saja, kemudian untuk menggantinya yaitu di caption. Kita ganti di caption. Where is caption? Oh, bukan. Oh, ya kalau di text box itu bukan di caption ya kita ganti, tapi di teks. Di sini ada teks, kita ganti ke misalkan 22. Oke. Seperti itu ya. Kemudian kalau mau mengubah name-nya seperti saya tadi udah mengubahnya dengan bentang langsung ya untuk mempermudah dalam codingannya. Di sini bisa diubah juga name, misalkan di sini juga bentang gitu. Bisa dan lain sebagainya. Oke, tergantung kita maunya apa. Langsung saja kita hapus ya. Terkait dengan text box sudah saya jelaskan. Kita lanjut saja ke scroll bar. Nah, cara untuk membuat hard scroll bar yaitu dengan mencari icon hard scroll di tool. Nah, di sini ada hard scroll bar, ini face scroll bar. Kenapa H? Karena horizontal. Kita buat yang horizontal scroll bar. Kalau mau buat yang vertikal ini, yang dari atas ke bawah itu vertikal. Kalau yang horizontal yaitu seperti ini. Kita klik saja ya untuk mencontohkan. Ya, seperti biasa, tinggal kita drawing aja gambar, diseret-seret aja. Nah, untuk penamaan hard scroll bar, name-nya di sini cuma itu saja ya yang diubah, name-nya saja untuk di pembuatan aplikasi ini. Jadi di sini saya menggunakan name hard scroll 1 tetap tidak diubah. Oke, kita buat agar gini. Kemudian cara untuk membuat picture box. Langsung saja ke tools paling atas di sini yang ada gambar picture atau gambaran itu, kita klik saja. Kita gambar seperti biasa, seret-seret aja. Sudah jadi picture-nya. Name-nya bisa diganti di sini. Jadi name itu untuk menyinkronkan dengan codingan ya. Jangan lupa itu name-nya untuk untuk menyamakan di codingannya. Oke. Nah, yang belum saya jelaskan di sini terkait tentang command button. Ini namanya command button. Nah, tadi udah label sudah, shape sudah, label, text box sudah saya jelaskan, label juga. Kemudian scroll sudah, picture box sudah saya jelaskan bagaimana cara pembuatan name-nya. Kemudian di sini terakhir ada command button. Kalau text box sama label ini sama seperti tadi, sama-sama pembuatannya seperti yang di sini dibentang sama label cara beban ini, sama semua. Kemudian command button. Nah, apa sih fungsi command button tersebut? Command button tersebut itu untuk menghitung atau menginput rumus. Misalkan jika kita mengklik sini nanti akan keluar segala bentuk yang kita sudah masukkan di command tersebut, command button. Oke, bagaimana cara untuk membuat command button? Nah,
Cara membuatnya itu lihat saja di tools bar, ada tulisan command button bersampingan dengan text box, frame, label di sini. Kita klik command button. Buat saja seperti biasa command command button. Ini untuk captionnya, untuk teksnya bisa kita lihat, kita ubah di caption. Kita misalkan hitung panjang bentang. Oke, seperti itu ya. Untuk merubah name-nya juga bisa di sini, tapi tidak terlalu berpengaruh ya. Ya, tapi untuk menyinkronkan di di rumusnya, di codingannya. Oke, itu untuk membuat command ya, command button. Nah, begitu dengan exit. Nah, di sini command button 1 saya buat captionnya hitungan RA dan RB, yang dimana nanti ini untuk perintah hitung RA dan RB. Nanti di sini RA dan RB-nya keluar, hitungannya berapa hasilnya. Kemudian untuk exit, kita lihat di sini, RA tadi saya masih pakai name command 1, kemudian di exit di sini name command 2. Saya ubah captionnya menjadi exit. Ini untuk keluar dari aplikasi nanti kalau kita sudah running. RA-nya sama, saya buat name RA1, RB-nya juga RB2. Kenapa saya bikin RB2? Karena ini untuk membedakan mana yang berfungsi sama tidaknya. Yang berfungsi ini text box-nya. Text box-nya apa name-nya? Name-nya itu adalah RA. RA saja ya, bukan RA1 itu RA2. Nah, kemudian RB-nya di sini text box-nya yaitu RB juga, dan caption-nya saya tulis mohon maaf, maksudnya label dari momen terbaca, label yang putih ini saya ubah menjadi momen, caption-nya dihapus. Nah, dari soal tersebut di sini tidak ada diminta untuk melihat controllernya, maksudnya untuk mengontrol apakah oke atau tidak. Soalnya dalam menghitung RA dan RB itu harus nilainya 0 baru dia oke. Bagaimana cara kita tahu melihat oke tidaknya itu? Karena dalam penghitungan RA RB itu harus awal 0, terakhirnya juga 0. Baik, caranya yaitu jika RA ditambah RB itu sama dengan beban. Maksudnya gimana? Misalkan bebannya di sini 66, nanti RA tambah RB-nya hasilnya juga 66, maka di situ oke, karena sama, makanya 0. Nah, saya tambahkan di sini untuk meyakinkan. Di sini kita buat label saja. Label 2, nama name-nya label 2, caption-nya control. Kemudian saya buat di sini juga label. Labelnya ini saya buat name control. Kemudian caption-nya saya kosongkan ya, tidak terlihat ya. Bisa kita ubah di sini, kita ubah aja menjadi warna putih ya. Oke, sudah berubah ya warna putih. Nah, kemudian sekarang kita sudah selesai membuat aplikasinya. Kemudian sekarang setelah itu kita lanjut dalam pembuatan rumus atau pengkodingannya. Oke, kita klik hitung RA dan RB. Nah, langsung muncul seperti ini. Ini sudah saya masukkan semua rumus yang ada, sekarang tinggal kita bahas saja ya. Di command 1, underscore klik, itu kita buat perhitungan RA dan RB. Bagaimana untuk membuat agar dia tulisannya hijau? Ya, langsung saja dimasukkan, misalkan tanda petik ya, untuk membuat dia hijau. Tanda petik itu perhitungan RA dan RB. Nah, enter saja, langsung dia berubah warna. Nah, kemudian di sini setelah itu ada X sama dengan file jarak dot caption. Nanti untuk menyingkronkan X itu adalah jarak gitu. X itu maksudnya X-nya yang tadi kita lihat di soal. X adalah ini bentangnya. Oke? Bukan bentang ya, panjang jarak dari titik A ke pusat, ke beban. Maksudnya, beban. Nah, jarak dot caption. Yang mana jarak dot caption? Nah, yang ini ya, yang jarak dot caption. Nah, cara untuk membuatnya yaitu kita coba di bawah ya. X sama dengan file, langsung buka kurung ya, jarak titik. Nah, langsung ada menu yang keluar di sini, kita pilih caption ya. Kalau label itu biasanya pakai caption. Oke, caption, tutup kurung. Oke, jadi begitu ya. Kalau dia belum muncul, tulisan otomatis itu berarti programnya belum berjalan, berarti ada yang salah dalam penamaan name-nya. Berarti itu bukan. Oke, kemudian RA.text. Nah, RA.text beban.text kali bentang.text kurang X bagi bentang.text, itu rumus dari RA. Oke, cara untuk membuatnya RA.text. Nah, langsung muncul ya. Sama dengan buka kurung beban.text dikalikan bentang.text dikurang X dibagi bentang bentang.text Oke, ada kesalahan berarti itu ya. Jadinya langsung saja saya bacakan untuk mempersingkat waktu, soalnya kita dibataskan waktu 15 menit, sedangkan video saya sudah berdurasi cukup panjang. Nah, RA.text, pokoknya setiap kali dot, setelah titik itu nanti ini akan muncul sendiri ya. Tinggal kita pilih apa yang kita mau pilih. Seperti tadi, caption, text, file, text, dan lain sebagainya. Nah, sesuai nama tadi RA itu sama dengan, hasil dari RA itu sama dengan beban.text. Jadi beban dikali
bentang.text, beban dikali bentang dikurang x. X-nya itu jarak. X-nya itu adalah jaraknya ini. Dibagi bentang.text, kemudian dibagi dengan bentang. Bentangnya itu bentang yang ini loh, dibagi berapa panjang bentangnya, bentang jembatan ini. Oke. Kemudian RB-nya sama dengan, maksudnya di sini ya, yang nanti ini sama dengan ini bentang kali beban kurang x. Kurang x-nya itu jarak sampai jarak A ke titik pusat dibagi dibagi dengan bentang dot text. Nah, kita lihat di sini beban dikali bentang kurang x ya. Beban di sini itu sama dengan beban dikali bentang dikurang x. X-nya itu nanti misalkan jaraknya, misalkan pusatnya di sini nanti dikurang x dikali dengan bentang dot text. Ya, dibagi dengan bentang dot text. Kemudian RB-nya sama dengan yang di sini, maksudnya RB ini sama dengan beban dikali x dibagi bentang dot text. X-nya itu ingat ya, X-nya itu adalah jarak dot caption, jaraknya itu. Nah, itu untuk penamaan di perhitungan RA dan RB. Kemudian di sini saya juga memasukkan kontrol dot captionnya. Yang tadi itu saya sudah katakan kontrol ini. Kontrol itu sama dengan val RA ditambah RB. Nah, untuk menjumlahkan itu tidak cukup untuk misalkan seperti RA ditambah RB. Tidak bisa ya, tidak berfungsi penjumlahnya. Nanti kalau seperti itu, dia akan menjumlahkan saja, tidak mengoperasikan. Menjumlahkan misalkan kita 61 ditambah 61. Berarti 6161 jadinya. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini, val, itu akan merubah atau mengoperasikan. Misalkan 61 tambah 61 sama dengan 122. Begitu seterusnya. N-sub. Nah, kenapa ada N-sub? Di sini kita mulai dengan sub, di sini harus diakhiri dengan sub. N-sub. Private sub, N-sub. Oke. Itu untuk rumus RA-nya. Kemudian sekarang kita ke rumus di command kedua. Ini untuk exit. Nah, exit ini untuk keluar saja. Jadinya cukup gampang. Itu tinggal kita tulis unload me. Unload me. Oke. Itu saja, langsung N-sub. Nah, di sini ada private sub form underscore loads. Bagaimana untuk membuat form underscore loads? Jadinya seperti ini untuk membuatnya. Di sini di aplikasi ini kita klik sembarang saja di luar. Kita klik 2 kali. Nah, langsung akan muncul form loads ini. Apa yang kita tulis di form loads ini? Kita tulis saja hascroll-nya. Hascroll 1.min. Nanti dotnya ingat akan keluar sendiri. Hascroll 1.min sama dengan 0. Kemudian di bawahnya hascroll 1.small change sama dengan 1. Di bawahnya juga hascroll 1. Hascroll 1 ya. Hascroll 1 bukan hascroll 3L-nya, bukan. Ini hascroll double L, kemudian 1.maksimal sama dengan bentang .x. Jadi apa maksudnya? Hascroll minimal ini sama dengan jarak dari hascroll itu minimal itu paling bawah itu 0. Maksudnya dari awal mulanya itu 0. Kemudian small change ini setiap jalan langkah itu 1 meter saja. Nah, setiap dia jalan hascrollnya itu setiap dia jalan hascroll ini 1 meter 1. Kemudian apa maksud dari max tersebut? Hascroll 1.max, maksimum jarak dia lari hascrollnya itu digeser itu dari bentang .x. Yang mana bentang? Yang ini. Misalkan di sini 61, berarti nanti terakhir kalau kita geser ke sini jadi 61 meter. Baik, misalkan di sini ada 100, jadi dari sini 0, kemudian H-nya itu 0, H-scroll maksimumnya adalah 100. Jadi seperti itu ya. Kemudian N-sub saja. Udah selesai kita rumus untuk scroll tadi. Di sini langsung kita ke private sub H-scroll underscore scroll. Bagaimana caranya? Yaitu untuk langsung saja kita di sini klik H-scroll bar-nya. Klik, oke. Nah, H-scroll-nya tadi jarak.caption sama dengan H-scroll. Bagaimana maksudnya jarak.caption sama dengan H-scroll.value? Yaitu jaraknya ini, jarak.caption, jarak di sini itu yang akan muncul nanti. Misalkan kita tulis bentangnya 61 ya, 60, mohon maaf. Nah, ketika kita klik ini geser ke sini ke tengah-tengah, nanti di sini akan keluar 30, setengah dari 60. Kalau kita ke sini fullkan ke sini, nanti di sini akan keluar 60. Itu maksudnya dari jarak.caption sama dengan H-scroll.value. Kemudian kita ke perhitungan momen. Cara membuatnya untuk perhitungan momen seperti ini, kita tinggal tulis aja tanda petik, terus kita tulis caption apa kita mau bikin. Nah, di sini di bawah ada X sama dengan value jarak.caption. X sama dengan val jarak.caption. X-nya itu mengumpamakan adalah jarak.caption. Oke. Nah, kemudian momen.caption. Momennya itu sama dengan beban dikali bentang.text dikurang X dikali X dibagi bentang.text. Tadi sudah saya. Ini adalah rumus yang diberikan. Yang ini ya. P dikali L kurang X dikali X bagi L. Ya, ini X bagi L. Oke. Ini momen.captionnya. Kemudian step 2. Nah, step 2 ini sama dengan step 2.left adalah step 3 ditambah hascroll.value dibagi bentang dikali step 4 kali left dikurang step 3.left. Left maksudnya step 3.left. Ini tinggal ikuti saja ya. Kenapa demikian? Step 2 ini kan yang saya buat ini step 2-nya, step 2. Untuk menyinkronkan ini ketika digerakkan, ini ikut bergerak berjalan, ini juga berjalan sesuai dengan ketentuannya. Misalkan di sini kita tarik scroll ke tengah, di sini akan berubah juga ikut ke tengah. Kemudian jaraknya juga akan setengah dari bentang. Nah, begitu seterusnya.
Udah level 1 sama, level 1 ini maksudnya, level yang ini, level satunya ikut berjalan. Ini ikut berjalan sesuai dengan ini. Yang step 2 berjalan sesuai dengan levelnya, sama, jalan samaan maksudnya. Jadi rumusnya sama juga, tinggal copy bisa. Kemudian level 1.caption sama dengan jarak.caption. Level 1.caption mana? Yang ini. Jadi di sini akan muncul nanti jaraknya langsung ya, bukan P lagi, nanti akan muncul jaraknya. Nanti kita buktikan saat kita running aplikasi. Nah, kemudian kita ke rumus picture box. Masih di private sub scroll underscore scroll. Di sini ada picture box. Picture box itu di sini kita umpamakan A sama dengan val moment.caption. Jadi A itu sama dengan momen maksudnya. Perumpamaannya itu A sama dengan momen. Jadi momen itu diganti sama A untuk masukkan rumusnya untuk mempermudah untuk menghidupkan fungsinya. Nah, line 1.x2. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat dua garis biru anjay. Astagfirullahaladzim. Dua garis di sini, ada garis warna biru dan ada di sini garis kecil. Nah, ini dia garis kecil. Nah, ini garis kecil saya buat di sini, taruh sembarang saja. Oke, di sini kita lihat, kita taruh di sini. Oke. Ini adalah garis dua garis ya. Kita buat saja di sini. Nah, dua garis ada biru dan ada hitam. Garis biru ini line 1, yang hitam tadi kecil itu. Kenapa dibuat kecil itu untuk menyatukan saja ya. Dibuat saja sesuai perintah saya. Itu kecil di sini line 2 ya, yang warna hitam. Sengaja saya buat beda untuk membedakan saja. Nah, kemudian rumusnya apa? Hastrol.values dibagi bentang.text. Nah, 6120 ini dari mana kita dapat? X2, kita lihat X2 sama Y2. X2-nya itu 6120. Kita klik yang biru ini. Klik yang biru, X2-nya itu 6120, kemudian Y2-nya itu 1120. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Sama, masukkan. Kemudian line 2-nya X-nya untuk menghidupkan line X. Untuk Y, X kan arah vertikal ya. Ya. Jadi kita input ini ditambah A ini momen, dibagi bentang.text dikali beban, dikali picture 1.top. Nah, maksud dari picture 1.top ini paling atas ya, topnya. Oke, picture-nya, oke. Kemudian di sini juga ada momen, ada yang kita buat line keduanya, kita samakan rumusnya, karena posisinya sama, jadi sama rumusnya. Langsung kita enter. Nah, sekian untuk rumusnya. Sekarang kita coba runningkan aplikasinya. Bagaimana cara untuk merunningkan atau menjalankan aplikasinya? Di sini kita pilih icon running. Nah, icon running ini atau kita klik di sini ada run di windownya, bisa klik run, start atau F5 bisa. Langsung saja ya, kita klik yang di sini. Oke, untuk yang permudah. Nah, ini sebuah tampilan dari aplikasi tersebut. Coba kita tes ya. Nah, ininya berjalan, grafiknya bergerak. Oke, kita lihat. Nah, jadi gambar diagramnya seperti ini ya. Nah, makin tengah makin melendut dia. Nah, seperti itu ya. Kemudian cara untuk menghitung RA-nya akan keluar. Kontrolnya juga akan keluar. Momen terbacanya ini. Nah, jadi jarak 61 dengan beban 66 kg itu, katanya kilogram ini meter, itu akan menghasilkan momen terbacanya 928,327 sekian. Kemudian RA-nya itu 42,196 sekian, RB-nya itu 23,803 sekian. Itu reaksi B sama reaksi A-nya, reaksi perletakan A, reaksi perletakan B-nya. Kemudian kontrol 66. Jika kontrolnya 66, maka di sini jika bebannya 66, maka di sini harus hasilnya 66. Untuk untuk mengetahui itu real itu jawabannya benar atau tidaknya. Nah, jika misalkan kita di sini masukkan 100 bebannya, maaf 100. Nah, kemudian kita tes runningkan seperti ini, hitung RA. Nah, kontrolnya ikut 100. Ini berarti oke dia 0. Ini bebannya, ini momennya terbaca, semua aktif. Jadi seperti itu ya. Ya, ini bisa kita lihat. Nah misalkan di sini kita ubah ke 33. Oke, 33 bagaimana? Ini akan ikut 33. Di sini tetap grafiknya seperti ini ya. Oke, karena dia pakai beban terpusat. Baik, kemudian itu ya. Di sini bentang saya sebenarnya 60,8, tapi di sini tidak bisa kita gunakan koma, nanti di sini akan keluar 61, nanti di sini batasnya 61, makanya saya bulatkan saja. Kemudian beban saya aslinya itu 66, kita running 66. Oke, semuanya aktif, berjalan dengan lancar. Semuanya sudah clear ya. Oke. Baik, sekian saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan tugas wajib atau praktikum yang kita diberikan untuk membuat aplikasi menghitung momen, reaksi perletakan, dan bebannya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Banyak-banyak mohon maaf. Kesalahan datanya dari saya sendiri. Maka maklumilah kita sesama manusia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.